Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desri Nurfiti Awaliyah, NPM 222151156 dari kelas 2022D, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 2, yaitu tentang filsafat pendidikan eksistensialisme. Pengertian filsafat eksistensialisme. Kata eksistensialisme berasal dari kata eks yang berarti keluar dan sistensi atau sisto yang berarti menempatkan. Secara umum berarti manusia dalam keberadaannya itu sadar bahwa dirinya ada dan segala sesuatu keberadaannya ditentukan oleh akunya. Dapat disimpulkan, eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berdasar pada eksistensinya. Artinya, bagaimana manusia berada atau bereksistensi dalam dunia. Latar belakang lahirnya eksistensialisme. Filsafat eksistensialisme lahir dari berbagai krisis atau merupakan reaksi atau aliran filsafat yang telah ada sebelumnya atau situasi dan kondisi dunia, yaitu yang pertama materialisme. Menurut pandangan materialisme, manusia itu pada akhirnya adalah benda seperti halnya kayu dan batu. Yang kedua, menurut idealisme, aliran ini memandang manusia hanya sebagai subjek, hanya sebagai kesadaran, menempatkan aspek berpikir dan kesadaran secara berlebihan sehingga menjadi seluruh manusia, bahkan dilebih-lebihkan lagi sampai menjadi tidak ada barang lain selain pikiran. Dan yang ketiga, menurut situasi dan kondisi dunia. Munculnya eksistensialisme didorong juga oleh situasi dan kondisi di dunia Eropa Barat yang secara umum dapat dikatakan bahwa pada waktu itu keadaan dunia tidak menentu. Tingkah laku manusia telah menimbulkan rasa muak dan mual. Penampilan manusia penuh rahasia, penuh imitasi yang merupakan hasil persetujuan bersama yang palsu yang disebut konvensi atau tradisi. Ciri-ciri eksistensialisme. Ada 4 ciri eksistensialisme menurut Hadiwijono tahun 1990. Yang pertama, motif pokok adalah apa yang disebut eksistensi, yaitu cara manusia berada. Hanya manusialah yang bereksistensi. Eksistensi adalah cara khas manusia berada. Pusat perhatian ini adalah manusia. Oleh karena itu, filsafat ini bersifat humanitis. Nah, yang kedua, bereksistensi harus diartikan bersifat dinamis. Bereksistensi berarti menciptakan dirinya secara aktif. Bereksistensi berarti berbuat, menjadi, merencanakan. Setiap manusia menjadi lebih atau kurang dari keadaannya. Dan yang ketiga, di dalam eksistensialisme manusia dipandang sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk. Pada hakikatnya, manusia terikat kepada dunia sekitarnya, terlebih lagi pada manusia sekitarnya. Nah, yang terakhir, eksistensialisme memberi tekanan kepada pengalaman yang konkret. Pengalaman yang eksistensial. Hanya arti pengalaman ini berbeda-beda. Heidegger memberi tekanan kepada kematian yang menyuramkan segala sesuatu. Marcel kepada pengalaman keagamaan dan Jaspers kepada pengalaman hidup yang bermacam-macam seperti kematian, penderitaan, perjuangan, dan kesalahan. Jenis filsafat eksistensialisme. Ada 2 jenis filsafat eksistensialisme. Yang pertama, teistik. Di sini mereka beranggapan bahwa manusia dapat bereksistensi atas pengaruh Tuhan. Dalam aliran ini, orang beranggapan bahwa segala sesuatunya berjalan atas kehendak Allah. Dan yang kedua, ateistik. Yang kedua ini kebalikannya, yaitu manusia dapat bereksistensi terlepas dari kehendak manusia. Sedang di sini mereka tidak percaya dengan adanya Tuhan. Jadi yang mereka percayai hanya mereka sendiri yang nyata adanya. Jadi tidak mempercayai
eksistensialisme. Ada 5 tokoh filsafat eksistensialisme. Yang pertama, Søren Abie Kierkegaard. Søren Abie Kierkegaard lahir di Copenhagen, Denmark, 5 Mei 1813 dan meninggal di Copenhagen, Denmark, tanggal 11 November 1855 pada umur 42 tahun. Ia adalah seorang filsuf dan teolog abad ke-19 yang berasal dari Denmark. Kierkegaard sendiri melihat dirinya sebagai seorang yang religius dan seorang anti-filsuf. Inti pemikiran dari tokoh ini adalah eksistensi manusia bukanlah sesuatu yang statis, tapi senantiasa menjadi manusia selalu bergerak dari kemungkinan menuju suatu kenyataan, dari cita-cita menuju kenyataan hidup saat ini. Jadi ditekankan harus ada keberanian dari manusia untuk mewujudkan apa yang ia cita-citakan atau apa yang ia anggap kemungkinan. Yang kedua, Friedrich Nietzsche. Menurutnya, manusia yang bereksistensi adalah manusia yang mempunyai keinginan untuk berkuasa atau will to power, dan untuk berkuasa manusia harus menjadi manusia super, Übermensch, yang mempunyai mental majikan bukan mental Buddha. Yang ketiga, Karl Jaspers. Menurut Karl Jaspers, yaitu memandang filsafat bertujuan mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri. Yang keempat, Martin Heidegger. Martin Heidegger lahir di Medkirch, Jerman, 26 September 1889 dan meninggal 26 Mei 1976 pada umur 86 tahun. Ia adalah seorang filsuf asal Jerman. Nah, inti pemikirannya adalah keberadaan manusia di antara keberadaan yang lain. Segala sesuatu yang berada di luar manusia selalu dikaitkan dengan manusia itu sendiri. Dan benda-benda yang ada di luar manusia baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan manusia, karena benda-benda yang berada di luar itu selalu digunakan manusia pada setiap tindakan dan tujuan mereka. Nah, yang kelima, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre lahir di Paris, Prancis, 21 Juni 1905, meninggal di Paris 15 April 1980 pada umur 74 tahun. Ia adalah seorang filsuf dan penulis Prancis. Inti pemikirannya adalah menekankan pada kebebasan manusia. Manusia setelah diciptakan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mengatur dirinya. Pemikiran pendidikan eksistensialisme. Pendidikan menurut eksistensialisme menekankan refleksi mendalam terhadap komitmen dan pilihan sendiri. Berikut digambarkan sejumlah pandangan eksistensialisme yang berkaitan dengan tujuan, kurikulum, metode, pendidik, dan peserta didik. Yang pertama, tujuan pendidikan. Aliran eksistensialisme memandang bahwa pendidikan bertujuan mendorong agar setiap individu mampu mengembangkan semua potensinya untuk memenuhan diri. Setiap individu memiliki kebutuhan dan menghajatkan perhatian yang spesifik berkaitan dengan pemenuhan dirinya. Oleh karena itu, penting sekali untuk memberi bekal pengalaman yang luas dan komprehensif kepada terdidik dalam semua bentuk kehidupan. Yang kedua, kurikulum pendidikan. Kurikulum liberal merupakan landasan bagi kebebasan manusia. Yang ketiga, metode pendidikan. Metode pendidikan yang digunakan dalam proses pendidikan di dalamnya harus memberi ruang kepada kebebasan dan penghargaan terhadap eksistensi individual. Metode diskusi dan dialog merupakan cara mendidik. Di dalamnya terjalin percakapan antara pribadi dengan pribadi, hubungan antara subjek dengan subjek, hubungan interrelasi, dan merupakan suatu percakapan antara aku dan engkau. Nah, yang keempat, pendidik. Seorang pendidik harus mampu dan berperan untuk melindungi dan memelihara kebebasan akademik. Hal ini penting karena kebebasan akan memberi rasa hormat pada dirinya dan menyelamatkan diri dari sekedar menjadi objek. Dan yang kelima, peserta didik. Peserta didik adalah makhluk rasional dengan pilihan yang bebas dan bertanggung jawab atas pilihannya.
Kebebasan yang dimiliki dan diberikan kepada seseorang dapat memberikan jalan kepada setiap individu untuk mendapatkan pendidikan secara otentik, yang artinya setiap manusia mempunyai tanggung jawab dan kesadaran diri untuk mereka sendiri. Implementasi pemikiran eksistensialisme dalam pendidikan. Ada 3 pandangan, yaitu yang pertama pandangan ontologi eksistensialisme. Masalah ontologis berkaitan erat dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, yang erat kaitannya dengan landasan filosofis pendidikan yang menjadi acuan perumusan tujuan yang lebih bertumpu kepada pemenuhan kebutuhan diri secara umum. Tujuan pendidikan menurut eksistensialisme adalah untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensinya untuk pemenuhan diri. Nah, yang kedua, pandangan epistemologi eksistensialisme atau hakikat pengetahuan. Epistemologi adalah berkaitan dengan isi pendidikan yang menjadi landasan pengetahuan dalam rangka membekali subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Landasan epistemologis merupakan penjabaran dari landasan ontologis yang menjadi rujukan tujuan yang akan dicapai. Nah, yang terakhir, pandangan aksiologi eksistensialisme atau hakikat penilaian. Pandangan aksiologi eksistensialisme menekankan kebebasan dalam tindakan. Kebebasan bukan tujuan atau suatu cita-cita dalam dirinya sendiri, melainkan suatu potensi untuk suatu tindakan. Pendidikan secara praktis tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai terutama yang meliputi kualitas kecerdasan, nilai ilmiah, nilai moral, dan nilai agama yang semuanya tersimpul di dalam tujuan pendidikan, yakni membina kepribadian ideal. Guru tidak memberi pengarahan, tidak memberi instruksi, namun harus memiliki wawasan yang luas agar menghasilkan diskusi optimal tentang pelajaran yang diajarkan. Peranan guru dalam menjalankan tugas kegiatan dalam pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, menemukan pembawaan pada anak didiknya dengan jalan observasi, wawancara, pergaulan, dan angket. Yang kedua, menyajikan jalan terbaik dan menunjukkan perkembangan yang baik. Yang ketiga, menolong anak didiknya dalam perkembangannya supaya pembawaan buruk tidak dapat berkembang. Yang keempat, mengadakan evaluasi untuk mengetahui perkembangan anak didiknya. Yang kelima, memberikan dan penyuluhan anak didiknya pada waktu mereka menghadapi kesulitan dengan cara yang sesuai kemampuannya dan tujuan yang dicapai. Nah, yang keenam, dalam menjalankan tugasnya, pendidik wajib selalu ingat bahwa anak sendirilah yang berkembang berdasarkan bakat ada dalam dirinya. Yang ketujuh, pendidik mengadakan penilaian atas diri sendiri untuk mengetahui diri pribadinya yang harus diperbaiki. Nah, yang terakhir, memilih metode dan teknik penyajian yang tidak saja disesuaikan dengan bahan atau isi pendidikan, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi anak didiknya. Berdasarkan aspek ontologis, epistemologi, dan aksiologi, dapat dikemukakan beberapa implementasi eksistensialisme dalam pendidikan, yakni yang pertama, aliran eksistensialisme sangat mengedepankan dan mengutamakan perorangan atau individu. Dalam dataran pendidikan, aliran ini menurut adanya sistem pendidikan yang beraneka warna dan berbeda-beda, baik metode pengajarannya maupun penyusunan keahlian-keahlian. Yang kedua, aliran filsafat ini memandang individu dalam keadaan tunggal selama hidupnya. Dalam hal ini, individu hanya mengenal dirinya dan interaksinya sendiri dengan kehidupan. Yang ketiga, aliran filsafat ini percaya akan kemampuan ilmu untuk memecahkan semua persoalan. Karena itu, murid berkewajiban untuk melakukan eksperimen dan pembahasan untuk memungkinnya ikut secara nyata dalam setiap kedudukan yang dihadapinya atau dalam setiap masalah yang hendak dipecahkan. Yang keempat, aliran ini tidak membatasi murid dengan buku-buku yang ditetapkan saja, membatasi kemampuan murid untuk mengenal pandangan lain yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Aliran ini mengutamakan pelajaran yang memungkinkan seseorang mempunyai kemampuan yang besar seperti ilmu musik, gambar, pahat atau ukir, syair, menulis dan berpidato, drama, cerita, dan filsafat.
Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.